Presiden Prabowo pasti akan memimpin selama 2 periode. Ini sudah terlihat dari kesuksesannya di sidang tahunan MPR 15 Agustus 2025. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Presiden Prabowo yang selama ini berharap memerintah selama 2 periode ditegaskan pada sidang tahunan MPR. Tapi akankah Gibran Rakebuming Raka akan tetap membersamainya? Ada beberapa poin di dalam pidato Pak Prabowo di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di Gedung Nusantara Jakarta di tanggal 15 Agustus ini. Salah satunya sebenarnya ada beberapa poin yang menekankan ada demokrasi yang khas Indonesia, ada juga pemberantasan korupsi. Kita mulai dari pemberantasan korupsi dulu. Pak Prabowo bilang ada kebocoran dana kurang lebih 300 triliun dari oknum-oknum yang memiliki atau mungkin melindungi tambang-tambang liar ya di daerah Papua sana, ya arahnya tambang itu, daerah Papua sana. Menurut Mas Denny Darko, apakah ini bentuk dari penempatan janji Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi di Indonesia? Hingga ke Antartika. Hingga ke Antartika. Yang pasti akan jatuh korban jenderal-jenderal yang menjadi backing sebagai contoh dan bukti bahwa Prabowo menepati janjinya. Maka dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan, rangkaian jenderal-jenderal yang melindungi pertambangan liar ini akan digelandang. Karena jika ini tidak terjadi, maka Prabowo akan dicap omon-omon. Maka kita akan lihat 1-2 bulan ke depan, beberapa nama petinggi atau pensiunan yang melindungi ini sepertinya akan dibongkar. Seperti yang kita tahu ya, ini salah satu langkah besar dari Pak Prabowo sebagai presiden. Karena sebelum-sebelum presiden Indonesia ini belum ada yang semasif ini untuk membongkar kasus korupsi. Apakah Pak Prabowo bisa hingga tuntas? Dia kan TNI. Dan terakhir dinaikkan pangkatnya juga menjadi seorang jenderal. Dan panglima tertinggi Republik ini juga. Maka saya mengira ini kekuatan yang ya mungkin saat itu SBY memiliki. Tapi SBY di sini kan mungkin nggak dalam kuasa sosial media, disoroti dan selalu di judgment. Nah, Pak Prabowo ini memerintah di masa yang berbeda dan apa yang dilakukannya ini harus menyenangkan orang-orang yang menontonnya juga. Apakah ini juga pertanda Pak Prabowo ini mulai untuk tegas dan bertangan besi No untuk more Mr. Nice Guy. Ini mungkin akan jadi sebuah titik tolak Prabowo akan gaspol dan menunjukkan taringnya. Kalau selama ini dia dianggap belum terlalu maksimal menindak karena masih ingin merangkul banyak pihak. Setelah terakhir memastikan PDIP di sini tidak beroposisi, ya walaupun pernyataannya nggak juga mengaku masuk ke koalisi. Tapi saat Bu Mega sudah mengatakan negara Indonesia tidak mengenal sistem oposisi, dan kita tahu bahwa perwakilan atau representasi PDIP di pemerintahan ini adalah bagian dari PDIP yang nggak galak. Ada Mbak Puan, ada Bambang Pacul, dan kita juga merasakan bahwa para penyerang atau striker PDIP ini sudah mulai nggak menyerang lagi. Guntur Romli, Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus. Kalaupun ternyata ini harus terjadi, maka saya pikir mereka akan diberikan satu sasaran tembak, Jokowi saja. Dan kita tahu juga bahwa Mas Gibran ini pun sudah merangkul Pak Tri Sutrisno. Yang artinya pemakzulan tidak akan terjadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Di satu sisi juga rapat tahunan MPR ya. Tahunan MPR dan DPR ini bersama, terlihat euforia para anggota legislatif ini menyambut pidato Pak Prabowo dan menyambut momen ini gitu. Lantas ini juga salah satu langkah keberhasilan Pak Prabowo untuk menyatukan? Tentu saja, Pak Prabowo tidak menyukai pemerintahan yang riuh, yang penuh dengan protes dan juga kritik. Bukan artinya beliau tidak ingin dikritik. Tapi kondisi sosial media yang seakan-akan membuka semuanya, kita akan memaknai kata transparan dengan arti yang berbeda. Dan nggak segala sesuatu yang ada di panggung belakang politik ini akan pantas layak untuk ditunjukkan di panggung depan. Maka Pak Prabowo jelas memberikan kesan yang lantang bahwa apapun yang dibicarakan ini sejatinya terjadi di balik layar. Kritik-kritik tidak disampaikan untuk terus kemudian ditwist dan juga ditunggangi oleh pihak tak bertanggung jawab. Maka harapannya di sini, apapun yang terjadi yang ditandai oleh hari ini adalah semua dirangkul, semua diajak, semua akan dibuat senang. Oke, tapi lantas walaupun Pak Prabowo bertujuan untuk membuat semuanya senang, ada yang mungkin masih kurang senang, yaitu Bu Megawati yang tidak datang di hari ini dan hanya perwakilan aja yang datang. Saya pikir untuk seorang wanita saja memaafkan dan terus kemudian move on dari sebuah hal yang membuatnya marah, ini perlu waktu. Apalagi seorang wanita yang berkuasa. Menjadi wanita saja itu menandakan dia menguasai aspek-aspek di kehidupan siapapun yang ada di sekitarnya. Wanita yang jelas berkuasa dan pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia dan sudah sepuh. Saya pikir malah akan ajaib kalau memaafkan begitu saja. Tapi apakah akan terus diupayakan oleh Pak Prabowo untuk, ya kita lihat Pak Jokowi dan Bu Mega ini bisa kembali berbaikan gitu? Saya pikir ini sesuatu yang nggak perlu difikirkan lagi. Yang paling penting di sini menunjukkan kalau tidak ada serangan-serangan. Dan lagi pula, untuk kita semua bangsa Asia, kita akan tahu sosok ibu. Ini terkadang ibu Asia dari anak-anak yang sukses. Ini bukanlah ibu yang lembut, penyayang, dan pemaaf. Ibu yang keras ini yang akan membentuk satu pribadi yang juga akan cerdas. Jadi kalau saya kira, kalau memang Bu Mega memilih peran tersebut, ini tidak jadi masalah. Maka biarkan dia menjadi seorang ibu yang akan mengawasi dan mengingatkan saat anaknya, negara ini, atau siapapun yang memimpin, dianggap melakukan satu kesalahan atau melenceng dari koridor yang ditentukan. Dalam pidato Pak Prabowo ini juga disoroti beberapa pihak, termasuk netizen juga menyoroti, karena sebelumnya sempat ada mungkin isu-isu atau mungkin bocoran-bocoran yang entah sangat tidak valid tentang kenaikan gaji PNS, tapi ternyata Pak Prabowo nggak ada membahas tentang hal itu gitu. Ya karena mungkin saja itu belum bisa dilakukan. Tapi nyatanya ini hanya segelintir warga X yang ini semua langsung hilang dan nggak dibahas. Bahkan kekacauan di Pati, gitu cara menyebutnya, bukan Pati. Ini langsung senyap, nggak terlalu riuh lagi karena pidato Pak Prabowo yang mencuri perhatian. Oke, ada juga sebenarnya yang menarik perhatian ya, penekanan Pak Presiden Prabowo pada demokrasi yang khas Indonesia, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berjalan dengan sejuk, inklusif, dan tidak destruktif, menjadikannya contoh di dunia yang mempertahankan peralihan kepemimpinan yang damai. Ini kan kayaknya baru-baru ini disuarakan oleh Pak Prabowo nih. Dan ini sebenarnya udah dari awal udah Mas Denny Darko baca juga kan, arahnya memang mau ke sana gitu. Peralihan yang damai. Apakah ini memang akan disosialisasi ke depan, maksudnya akan ditekan dan ulang-ulang terus oleh Pak Prabowo gitu? Saya pikir ini yang seharusnya dijadikan nafas pada setiap hal yang ada di Indonesia. Satu nilai yang memang dibangun dari kearifan Pancasila itu sendiri. Karena sejatinya warga Indonesia, bangsa Indonesia memang berdiri di atas perbedaan. Sehingga marilah kita tidak berfokus kepada perbedaannya dan berusaha mencari kesamaan serta fokus kepada nation interest yang harus terus diperjuangkan. Memang dalam demokrasi sendiri
ada satu nilai untuk menyampaikan perbedaan yang dianggap harus disuarakan dengan nilai timbangan yang dianggap sama. Tetapi di era sosial media seperti sekarang ini, di mana kebenaran kadang kita pertanyakan, di mana realita ini juga sering difabrikasi. Maka suara kritik dan upaya menyuarakan dengan keras suatu perbedaan sangat mungkin untuk ditunggangi dan juga diperalat. Maka harapannya di sini upaya untuk berdiskusi secara senyap. Senyap bukan berarti menyembunyikan, tapi memelankan suara dan mencoba mengerti apa yang disuarakan oleh saudara kita yang memang sejak lahirnya itu berbeda dengan kita. Maka ini adalah satu hal yang ingin disosialisasikan dan bisa membuat kita selangkah dan sejalan dalam pembangunan. Banyak juga orang yang menyoroti tentang Pak Prabowo, dan termasuk Bu Puan juga membahas tentang serakahnomics, di mana ada beberapa segelintir masyarakat yang memiliki kekayaan berlebih dan mengeksploitasi orang yang tidak memiliki kekayaan atau mungkin kecukupan finansial ya. Jadi yang kaya memanfaatkan dan mengeksploitasi yang nggak kaya. Menurut Mas Den, apakah tandanya Presiden Pak Prabowo ini juga arahnya ingin menyamaratakan ekonomi atau seperti apa? Seorang profesor ya, ini diundang oleh Pak Gita Wirjawan. Saya lupa namanya siapa, silahkan dicari, ini ada videonya. Deng Xiaoping, bapak pendiri Republik Cina yang sekarang ini, itu mengatakan bahwa sosialisme itu tidaklah salah. Tapi sosialisme seharusnya itu terjadi setelah kapitalisme. Saat seseorang memiliki hal untuk dibagikan secara merata, maka disitulah letak keadilan itu terjadi. Tapi saat kita tidak memiliki apa-apa, lalu apa yang akan dibagikan? Maka Pak Prabowo di sini jelas ingin mengambil hak rakyat Indonesia yang saat ini dikuasai oleh segelintir orang. Kalau menurut hukum Pareto atau Pareto Law di sini, 80-20%. 20% populasi menguasai 80% sumber daya yang ada. Dan 80% sisanya ini berebut 20% yang disisakan. Ini sepertinya yang akan dirubah. Tapi tentu saja ini semua akan terjadi setelah Pak Prabowo merampas apapun yang diambil secara berlebih oleh orang-orang yang melakukan abuse of power, baik melalui backingan dari TNI dan juga Polri, oknumnya, dan juga orang-orang yang selama ini menikmati secara berlebih. Untuk apa? Dibagikan kepada sebanyak mungkin masyarakat. Maka kita tahu bahwa kombinasi sosialisme dan kapitalisme ini sebenarnya selalu ada dalam nafas Pancasila dan dalam demokrasi gotong royong yang sekali lagi ingin diajarkan oleh Bapak bangsa kita, Prabowo Subianto. Menurut Mas Darko, dengan kan tadi juga ada momen pas Pak Prabowo itu nyamperin Pak Jokowi ya. Sedangkan Pak Prabowo ini juga sempat disinggung bahwasanya ingin mempersatukan seluruh unsur-unsur pemerintahan agar tidak ada terlalu banyak bising kritik atau apapun itu. Berarti Pak Prabowo ini berhasil untuk apa ya? Mungkin mengeluarkan kartu di waktu yang tepat. Tapi apakah ini buah pemikiran Pak Prabowo sendiri atau ada Pak Jokowi juga di belakangnya? Pasti ada Pak Jokowi, pasti ada Opung, Luhut, ada orang-orang yang tidak disebutkan di sini yang menyusun gerak langkah beliau. Dalam artian beliau ini tidak memaksakan keinginannya, lalu kemudian mengatakan bahwa ini semua adalah hasil dari diskusi atau pembicaraan dengan banyak pihak. Begitu tulusnya para anggota DPR ini berjoget. Begitu happy-nya mereka melihat sidang tahunan yang kali ini terjadi. Juga keseimbangan saat Mbak Puan kemudian jalan masuk menuju gedung MPR, DPR, MPR, dan berbalik putar balik untuk menyambut Mas Gibran yang baru datang. Mas Gibran yang berusaha berganti dasi untuk menyamakan dengan Pak Prabowo dan hal-hal lain yang sebenarnya ini adalah satu ilustrasi dari kerukunan bangsa. Mari kita rawat ini dan jangan berikan tempat sekecil apapun untuk para pemecah belah bangsa yang sampai saat ini mungkin masih mengira peperangannya masih terjadi, yang masih mengira mereka masih memperjuangkan suara rakyat, yang pada dasarnya sebenarnya ini adalah upaya untuk memecah belah bangsa atas nama kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Suarakan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian, dan apakah kalian setuju juga
bahwa Pak Prabowo akan 2 periode. Lalu Mas Gibran akan seperti apa? Mohon maaf kalau saya ternyata ingkar janji, tapi saya akan bahas di konten lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.